Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gue nih guys, Faisal Salati, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini gue kedatangan seorang tamu yang sebenarnya sih gue nggak terlalu kenal juga nih sama dia nih. Jadi gue ngelihat dia lumayan aktif di Facebook. Dia itu seorang sama kayak gue, wedding photographer juga. Terus sama juga lagi ngerintis ngebangun sebuah studio. Jadi kan gue juga studionya masih kayak gini guys, belum terlalu rapih. Nah dia juga sama nih, baru beberapa persen lah katanya. Oke deh, kita langsung ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Bang Reza. Boleh Bang, silakan masuk. Halo Bang. Akhirnya nih kita ketemu nih, beneran ya, kita nggak ada kenal sebelumnya ya, kita belum pernah ngobrol nih, jadi bukan baru pertama kali banget. Baru pertama kali. Kenapa mau bro? Karena menurut gua kayaknya asik gitu ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya. Gua ngeliat channel-channel lu juga kan, ada beberapa orang. Iya, ada beberapa orang yang gua suka, termasuk Bang Jipa Husairi itu. Wih, lu ngefans sama dia ngefans sama video dia. Mantep. Sama Alansu kan ya. Wih, Alansu juga ya kan, tuh videografer yang handal lah ya. Iya. Menurut gua beda tesnya sih di situ. Oke, beda tesnya mereka. Terus kalau lo boleh kenalin diri lo tuh namanya Reza atau apa siapa? Iya. Nama gua Reza, biasanya disebut Reza K sih. Reza K? Iya, Reza K. Karena berhubungan sama itu tuh? Iya, sama kunci ini. Sebenarnya perjalanan ya 2013 gua. 2013 baru beli kamera waktu itu. 2013 beli kamera? Iya, kamera gua nggak tahu basic apapun, nggak tahu apa itu ISO, shutter speed, diafragma dan lain-lain, nggak tahu gua. Yang gua tahu itu dulu foto gua dipinjemin sama teman gua 60D atau 600D kalau nggak salah itu. Ini foto pakai ini auto, bagus hasilnya. Gua terus minta ke orang tua, ternyata nggak dikasih. Awal mula banget nggak dikasih untuk beli kamera. Punya uang tabungan itu kurang lebih 2.500.000. Itu tabungan apa nih? Lo saat itu lagi SM? Waktu itu udah kuliah gua. Oh, udah kuliah? Udah kuliah. Lulus. Waktu SMA lulus dari mulai kuliah semester awal tuh gue nabung tuh di situ. Oh, kuliah semester jurusan apa, Bro? Jurusan sistem informasi. Sistem informasi. Dulu gue STM. Kenapa lo bukannya beli laptop atau komputer yang canggih gitu? Karena gue masih ke mindset sama itu tuh 60D itu yang foto itu bagus banget menurut gue. Aquamarine gitu ya, filter-filter. Yes, benar. Oh, lo ini sering hunting-hunting sama teman-teman gitu? Enggak sih, teman pertama kali itu teman SMA malah. STM. STM. Oh, lo anak STM? Anak STM. Jurusan? Otomotif. Otomotif. Kuliahnya sistem informasi. Sistem informasi. Itu juga nggak tahu gue waktu kuliah itu ngambil itu karena gue nggak tahu mau kuliah apa ini gue. Yang penting gue komputer kata gue. Ternyata itu program bikin gue puyeng di situ. Iya. Nggak kan lo STM kan berarti kayak anak PKL di sini dong, sempet PKL juga kan? Sempet PKL di Honda Motor gua. Tuh, udah tempat keren, kenapa lo nggak langsung berkarir di Honda Motor gitu? Karena menurut gua lu suka tawuran kali? Ya itu. Oh, itu juga. OCR. Jadi sebut-sebut lah itu. Karena di dunia otomotif pasti berkembang ya, pasti lama-lama juga sistem yang bakalan bekerja gitu. Oh, lo udah memperkirakan bahwa bakal banyak tenaga robot nih dibanding manusia ya. Ya, udah gitu kan gue mikir kayaknya tenaga ahli di komputer masih jarang. Kirain gue masuk kuliah di sistem informasi itu cuman Microsoft Word, Excel, Photoshop dan lain-lain. Ternyata kagak, coding gue ngelihat bukunya udah puyeng duluan gak. Jadi bisa dibilang kayak salah jurusan. Salah jurusan. Tapi kelar. Alhamdulillah dibantu. Oh, itu S1. S1. Di mana, Bro? Ada di Depok sini. Oke, Gunadarma. Yes. Oh, gue kira BSI bukan. Gunadarma. Oke, terus pas kuliahnya itu huntingnya pas SMA. Bukan hunting, gue cuma dipinjemin kamera, foto-foto. Ya, foto-foto kok ngerasa bagus banget sih. Iya, hunting iseng gitu kali. Iya, sama temen-temen gitu, sama fotoin temen-temen. apa? Grupan aja teman-teman. Nongkrong di mana, foto gitu. Beberapa kali. Gue pengen banget kamera yang itu uang 2,5 juta, ada 2,5 juta. Gue tanya bilang ke orang tua tuh ada 2,5 juta. Ma, gue mau beli kamera, cuman punya uang segini, kata ma gue. Ya udah gue tambahin. Tapi ini kamera bisa ngasilin berapa? Wih, ditanya gitu loh sama nyokap tuh. Sama nyokap. Gue bingung jawab apa, ini gue belum belajar. ISO kagak tahu, udah shutter speed kagak tahu semuanya. Soal beli kamera harga 5 juta 6 juta deh tuh. Iya, waktu itu 3.200 gue inget banget. Oke, Nikon. Ditanya gue bisa ngasilin berapa? Dengan PD-nya kata gue 5.000 satu hari. Gue nggak pernah gede.
5 juta maksudnya? 5.000. Oh, 5.000 rupiah. 5.000. Cara lu kayak gimana? Ditanya sama mama gue kayak gitu. Cara lu kayak gimana Bu untuk ngasilin uang 5.000? Kata gue giniin. Kalau ada orang lewat gue fotoin kalau gue udah bisa. Kata gue dengan tarif 5.000. Oke, menarik. Ya udah kata mama gue, nih gue beliin, tapi lu harus janji, lu bisa nih di sini. Oke. Seiring berjalannya waktu, gue mulai nih foto-foto bunga apapun itu, belajar dari YouTube karena kan gue nggak tahu ya. Dulu 2013 itu komunitas mungkin masih sedikit. Masih sedikit. Masih ada sedikit. tapi mungkin nggak terlalu menjamur kayak Ya, 2013 itu masih sedikit, terus tutorial pun masih sedikit ya. Oh iya. Tutorial karena blend and retouch dan lain-lain. Sekarang kan udah banyak banget plugin-plugin kayak Photoshop udah banyak, Lightroom pun udah canggih banget di zaman sekarang. Di zaman itu gua ya udah ngandelin yang ada di YouTube aja, itu pun. Oh iya, gue punya cerita lucu nih pas gue beli kamera. Pas beli kamera gue boleh nyebutin toko. Boleh banget. Ya, ke JPC Kemang. Gue beli. Lah kan lu, maaf nih, gue potong. Lu kan orang Cibinong ya? Iya. Kok tahu daerah Kemang? Karena gue kuliah di sini, gitu. Teman gue rekomendasiin ini nih, gitu. Jadi katanya. nggak nyari di ITC Depok? Nggak, gitu ya. Oke, rekomendasi JPC Kemang. Ya, rekomendasi JPC Kemang waktu itu. Datang ke sana, ditawarin. Gue udah searching juga kamera yang gue pengen 3.200. Gue datang, udah dinyalain sama dia. Kamera baru tuh ya? Iya, kamera baru. Foto, gue bawa pulang. Unboxing di situ. Gue nggak tahu nyalain kamera yang mana. Sumpah. Ini kan gue biasa pakai Canon ada di sini ya. Iya. Oh iya benar. Ya kayak di kiri nih di sini. Kalau Nikon di kanan, di atas. Gue pas dikasihin gue moto-moto aja di sana, nggak tahu. Ya? Iya udah nyala. Gue cas dulu nih 1 jam. Oh, lu cas dulu, lo anggap itu nggak ada power. Iya, gue cas dulu kali baterainya habis. Gue cas dulu. Gue masukin baterai, nggak nyala juga ini tuh kamera baru. Gak lama dari itu gue langsung berangkat ke warnet cara menghidupkan kamera, sumpah. Sampai googling ya, sampai googling cara menghidupkan kamera Nikon. Nikon 3200 ada di situ. Harga berapa, Bro? Apa? Waktu itu? Nikon, masih inget nggak? 5.600.000 itu udah 5.600.000 sama lensa 1855. 1855, Oke. 1855 terus sama filter, sama tas dapat ya. Oke, sama tas gitu ya. Filter apa ya? Filter buat bukan ND siapa ya? Iya, filter UV, UV filter UV ya. filter ya. UV filter. Oke. Oke. Kenapa lo nggak belinya Canon? Kan temen lo waktu itu Canon. Temen gua waktu itu udah menurut gua mungkin ekonominya lebih baik gitu, udah langsung di 2013 tuh beli 60D. Di harga 11 juta waktu itu kan. Secondnya aja waktu itu 8 juta. 8 juta. Gua cuman punya uang sekian, ya udah gua maksimalin di situ aja gitu menurut gua. Dan gua pikir ya udah dengan kamera segini gua masih bisa nanti ke depannya upgrade lagi. Oke, jadi lo mutusin beli Nikon karena biasanya orang beli kamera tuh yang teman-temannya punya supaya bisa pinjem lensa. Kalau gua cari yang paling murah karena waktu yang itu. paling murah. Oke. Ya, dibandingkan 3.100 sama 3.200 nggak terlalu gap jauh gitu. Oke. Karena menurut gua ya udahlah ini lebih bagus spesifikasinya waktu itu 24 megapiksel kalau nggak salah ya. Benar. 3.200 itu. Terus pas abis beli gitu lo ngapain? Pas udah nyari tuh cara menghidupkan kamera lewat Ya internet. udah. Langsung gua ada toples nih emak gua. Ya udah gua fotoin dulu toples. Sama kayak gua lah, motonya apaan aja yang ada di depan kita ya. Iya. Selang 3 bulan, 4 bulan gua moto, gua masih motoin bunga dan lain-lain apapun yang ada. Oh, tapi bener-bener dipakai. Dipakai. Jadi bukan cuman haus mata aja gitu. Enggak, jadi gua beneran dipakai lo pelajarin ya. gitu. Gua pelajarin ada caranya kita foto slow speed dan lain-lain gua. Oh, bener-bener ngulik tuh ya. ya. Gua ngulik sendiri dengan YouTube itu tuh awal-awalnya dari YouTube. Ini Jared Polin, bukan? Gua nggak tahu sih, nggak lo nggak kali tahu. ini ya. Orang Indonesia apa orang Indonesia. luar? Oh, ada ya Indonesia siapa dia emang dulu? Jared Polin tuh yang rambutnya kribo atau Matt Granger bukan? Matt Granger kan Nikon banget tuh. Gua waktu itu Encetagin waktu itu masih ke ini, ke apa namanya, ke Blogspot itu dia. Oh. Encetagin kalau nggak salah, Encetagin. Gitu. Jadi Encecin, ya. info fotografi sekarang. Oh, lu belajar sama dia tuh. Gue ngeliat blog-blog dia, terus gue Encecin. searching. Kalau ISO itu apa, gue lihat di YouTube. Diafragma itu apa, gue lihat di YouTube karena gue bukan penghafal yang baik menurut gue. Gue harus ngelihat, ngedengar, baru gue praktekin. Terus di yang situ. juga bahasanya Indonesia. Ya bahasa Indonesia karena bahasa Inggris gue 100 lah pokoknya mah. 100 dari 1000. 1000. Oke, terus
Lanjut gue foto, ditanya 3 bulan sama mama gue, mana belum ngasilin. Oh, ditagih tuh? Ditagih gua. Beneran ya? Gue kira bercanda doang. Iya, ditagih sama mama gue, mana belum ngasilin. Gue belum bisa apa-apa, mak, kata gue. Gue belum bisa apa-apa. Itu masih kuliah ya? Masih kuliah. Oke. Semester, itu udah semester 2 berarti. Semester 2 gue. Oke. Gue belum bisa apa-apa, mak. Terus? Ada momen gue kan sebelum ke foto tuh gue seneng banget ngedit dulu. Oh, lu suka ngedit? Iya, ngedit, tapi ngedit yang aneh menurut gua. Aneh. Jadi gajah gua taruh di gurun pasir. Oh, yang mungkin gitu-gitu. lu scroll ke bawah Facebook gua ada tuh itu. Oke. Baru awal. Lama-lama gua ada temen gua. Gua pengen belajar ngedit katanya. Padahal gua nggak ilmunya segitu-gitunya. Oke, tapi buat orang lain tuh Ya. udah keren lah ya. Ya udah sini aja main bareng sama gua. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di situ cara gimana main selective color dan lain-lain. Terus gradient gunanya Photoshop gua kasih tahu juga. Udah berjalan Oh, main selective color tuh mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham nih. Ya. Selective color tuh yang main ini teman-teman, foto yang warnanya tuh diubah satu warna, jadi misal dimatiin, tadinya ada warna merah lo matiin. Ya. Nah, itu memang zaman-zaman kita baru belajar tuh kayaknya keren banget ya. Ya benar. Terus yang kamera zaman-zaman itu kan kayak yang kamera itu false color. False color ya. False color. Yang warna hijau jadi abu-abu putih gitu ya, kan, kayak salju gitu ya. Iya, 2013-14 ya, Iya, 14-an ya itu ya. Benar. 2014. Gua selama 6 bulan gua nggak ngasilin apa-apa tuh. Oke. Nggak ngasilin apa-apa. Tapi masih kuliah. Masih kuliah. Nih buat adik-adik, gue seneng lu pada kayak sekarang lu pada belajar karena lu nggak dituntut sama uang. Menurut gua, lu nggak dituntut sama orang tua lu pulang, lu bawa uang nggak? Enggak. Ilmu apa yang lu udah pelajarin gitu. Sampai nanti lu menghasilkan di dunia foto, baru tuh orang tua lu percaya gitu. Bahwa lu bisa nih di dunia foto. Gue seneng juga ngeliat-liat lu pada belajar di sini. Gue pun nggak bisa apa-apa kok. Dan gue memanfaatkan waktu itu gue masih kuliah, gue nggak ada tuntutan untuk uang. Ya, jadi hobi aja. Ya gitu hobi aja gue jalanin. Oke, selang itu gue gue mulai tertarik sama dunia foto personal gitu, orang, wedding Potret dan lain. gitu ya. Iya, potret. Gua ngajak kawan gua foto, dia bawa model yang udah biasa moto. Biasa difoto. Udah biasa difoto. Gua baru belajar, itu keringet dingin gua sumpah. Bajunya seksi lagi. Enggak juga. Oke. Itu moto. Gua nggak tahu nih hasil gua bagus apa enggak. Foto di mana? Ilalang-ilalang Cipor gitu. waktu itu. Iya. Di Bogor ada hutan-hutan. Hutan pinus, bukan pinus, karet ya? Iya, kayak semi karet gitu di situ. Gue moto di situ. Gue nggak tahu isu masih udah tahu, tapi gue masih nggak tahu nih kalau cuacanya redup banget segimana. Terus itu kan cahaya minim banget. Aduh, gue pusing. Lensa masih kit lagi. Lensa masih kit, 1855. Belum pakai gocap 18 gitu ya. Belum pakai flash apapun, masih eksternal. Ya udah gue jebret aja pakai auto. Aman tuh gue moto di situ. Mungkin si model itu ngelihat gue ya tegang kali di situ. Terus dia bilang gini, "Bang, semangat." Oh, serius? Iya, serius. Di situ baru tuh mulai gue ngulik. Belajar ada ya model kayak gitu, gue belum pernah tuh kayaknya. Iya, Bang, semangat lu, Bang, katanya teh. Iya, juga kan gue tuh bilang jujur, pertama kali gue baru belajar, lu ngapain bawa temen yang udah biasa foto, kata gue. Masih inget nggak namanya? Ami, masih ingat. Ami. Dia sekarang dan wedding pun waktu itu sama gue gitu akhirnya. Gila emang, rezeki nggak pernah tahu ya rezeki jalan. nggak ada Jadi yang tahu. ya menurut gue sih ya salut aja sama model yang dia nggak ada tugasnya buat nyemangatin fotografer, tapi dia ngomong kayak gitu tuh. Iya. Bang, semangat. Semangat, iya. Karena ngelihat gue gugup kali keringetan dan lain-lain. Serius lu? Serius. Sampai keringetan ngocor gitu. Ya kan gue sendiri gitu, gue nggak tahu dia. Sendiri? Iya, gue sendiri, ngajak temen gue, ngajak temen cewek. Dia yang teman lo itu udah bisa moto? Enggak, temen cewek itu yang gue fotoin. Tapi dia bawa kawan yang udah sering dipoto. Oh, lu mau motoin temen cewek? Iya. Jadi bukan fotografer nih? Bukan fotografer. Lu fotografernya sendirian? Iya, sendirian. Oke, wajar sih gue. Kaget gue di situ. Moto cuma disemangatin gitu doang. Sampai sekarang juga masih ingat gitu kata-kata itu. Yang buat gue ngebangun, oh gue harus semangat nih. Jangan setengah-setengah di dunia kayak ginian. Gue pengen banget di sini. Oke. Belajar terus sampai gua ngasilin beberapa foto yang nggak bagus banget sih. Biasa aja, tapi kawan-kawan gue pengen belajar sama gua. Jadi gue punya kawan kayak SMP, gimana sih cara editing kayak gini? Ya udah, gue buat tuh komunitas kecil. Oh, oke. Gue buat komunitas kecil. Sebenarnya ini dulu bahasa Inggris, Bang.
Karena Key nggak, itu. iya, karena nggak laku, jadi ganti kunci. Oke, Key menarik. foto. Key foto Iya, awalnya. kurang lebih ada 8 orang. Oke. Ya 8 orang. Teman-teman SMP. SMP, terus teman-teman rumah dan lain-lain yang udah punya kamera, dia pengen belajar belajar ke Oke. gua, belajar editing. Ya gua ajarin sebisa gua, Semampunya deh ya. semampu gua, tapi di situ jadi menurut gua erat banget ya. Menurut gua erat banget karena gua dari situ bikin beberapa event. Ih, Nggak betul selang juga ya. ya 1 tahun gua. Waktu itu ada komunitas besar di Bogor. Kok bisa bikin event menurut gua? Kenapa gua nggak bisa? Oke. Iya, kenapa gua nggak bisa? Kenapa anak-anak nggak bisa? Gimana caranya? Lihat dulu. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gampang kok bikin event model menurut gua. Nggak terlalu susah, apalagi dengan rate yang bawah. Oh, Iya. gampang banget. Gua jalanin itu lama, berjalan. Berbayar tuh eventnya. Berbayar. Oke. Berbayar. Tapi ada yang seikhlasnya waktu itu. Oke. Karena gua beberapa kali sama kawan-kawan juga ngadain buat charity. Oke. Iya, ngadain charity waktu itu. Itu pun juga ya masih ya hobi aja ya karena Iya. itu masih kuliah juga kan. Iya, karena menurut gua penghasilan nantilah Oke. gitu. Gua singkirin dulu kata emak gua, mana uangnya gitu. Gua singkirin dulu itu. Oke. Gua harus belajar. Oke. Karena gua serius di bidang ini, kuliah malah gua nggak fokus waktu itu. Tapi gua ketemu teman-teman kuliah yang menurut gua jempolan banget, Aib, terus Ifki dan lain-lain nih kawan-kawan Itu gua. Iya. kalau nggak salah ingat ada Snap, bukan Gunadarma. Ya, gua ikut Snap nanti itu di semester 7 malah Oh, gua. malah semester akhir. Iya, ya? malah semester akhir. Mm. Perjalanan itu gue bikin event, mungkin orang-orang kenal kayak di Bolos Gawe, sekarang komunitas di Oh, nama komunitasnya itu ya Bolos Gawe. di Jakarta tuh Bolos Gawe, KFI, itu gue udah beberapa kali bikin event sama Oke. studio almarhum Studio Peace tuh sama Eko Rudi Hartono. Sampai menurut gue event gue udah cukup besar nih gue kepanitiaan, tapi profit yang gue nggak dapat nggak ada. Oke. Ya, cuman senang-senang aja gue di sini. Lalu? Udah gitu gue mutusin buat wedding sih sebenarnya waktu itu. Oh, sebelum itu gue photoshoot dulu. Gue photoshoot dibayar waktu itu. Ada orang yang mau foto sama lu, Model gitu. Iya. Personal. Personal. Bayaran lu berapa? Gue bingung sama bayaran. Kata gue targetin sehari itu ke emak gue 5.000. Gue bilang gini aja, 50.000 aja dari pagi sampai sore. Beneran bang, habis itu buat makan sama minum. Iya, itu buat traktir modelnya juga udah habis. Iya. Enggak, jadi dia pengen foto sama gua. Dia pengen foto sama gua, tapi dia bayar 50.000 ke gua. Fotonya di mana? Masih banget Pekansari itu belum jadi Ilalang situ. Pekansari masih hilang-hilang. Iya, masih Ilalang. Mulai itu dari situ, oh kata gua 50.000 besar juga nih. Gua kasih. Gua 25.000 buat makan gua tuh. 25.000 gua buat pembuktian gua ke emak gua. Nih emak gua bisa 25.000 kata gua. Mulai itu emak gua, oh ya udah. Rasanya tuh puas bangga gitu. Puas ya? bangga ya. Nyokap juga bilang, "Seriusan ini dari foto?" Iya, seriusan. Dari foto. Mulai terus gue berjalan, akhirnya nggak selang lama lah dari situ gue kayak ada photoshoot keluarga dan lain-lain. Berapa tahun tuh kalau lo bisa inget? Atau cuma berapa bulan? Beberapa bulan sih. Dalam waktu beberapa Iya, bulan lo udah bisa dapetin klien keluarga tuh? 1 tahun kayaknya, 6 bulan kan gue nggak sama sekali. Terus gue bikin komunitas, abis bikin komunitas kecil itu main photoshoot, baru foto keluarga. Lensa masih kit apa udah Masih nambah? lensa masih kit, iya serius. Gila ya. Ya, lensa masih kit. Karena keberanian, gue selalu bilang kayak gini, hasil gue kayak gini, gue nggak bisa kasih lebih. Jadi kalau terus dia nanya, harga lu berapa? Harga gue segini. Kalau lu mau ya silahkan, tapi hasil gue masih kayak gini. Jadi gue nggak pernah ngebanggain diri gue bahwa foto gue tuh bagus, enggak. Oke, jujur aja. Iya, jujur aja. Ada momen di 2015, ini momentum menurut gue, itu kan udah berjalan ya, foto shoot dan lain-lain udah berjalan dengan bayaran ya 150 waktu itu 50.000 awalnya. Ada momen yang foto keluarga itu bule waktu itu. Oh, bule? Bule, 450.000 gue dibayar. Lu gimana ngomongnya kan Ya gue bahasa kagak Inggris ngerti lu gue. 100. Iya. Gue gak ngerti, gue keringetan lagi gue di situ. Oke. Gue foto-fotoin aja dia lagi minum, suruh gue megang Di mana, kamera di aja. kafe? Enggak, di rumah gitu. Dia acara lagi minum-minum kayak gitu. Oke. Acara minum-minum. Dapatnya dari mana itu lo? Dari kawan gue juga. Oke. Ya, jadi Lanjut. berawal dari teman sih menurut gue.
Foto-foto di situ akhirnya gua kasihin, seneng juga sama hasil gua. Seneng juga tuh. Seneng Padahal juga. lens sakit lagi. Lens sakit. Tapi gua udah punya flash waktu itu. Oke, strobis. Flash body. Ya. Oh, masih nempel di body, Ya, bukan strobis juga. Bukan juga. Luar biasa. Ya. Oke, Awal terus. mula, lanjut ke situ 2015 awal atau akhir gua nggak tahu. Gua masih tahu kliennya sampai sekarang namanya David. Dia ngeliat portofolio gua di Facebook beberapa, dia cuman bilang kayak gini, "Bang, Sa," manggil ke gua. Karena itu ternyata temen gua punya kakak sepupu, itu temennya Oke. dia gitu. Mungkin ngeh sama gua, "Sa, gua pengen foto prewed di sini dengan budget waktu itu 750.000." 750.000. Dapatnya? Dapatnya 40 kali 62. Oke, 2. Ya, dapat 4 iya dapat 40 kali 62. Gua nggak tahu cetak, gua nggak tahu apa dan lain-lain, gua nggak tahu. Tapi lo iyain aja deh tuh. Enggak langsung diiyain. Kata gua nggak pernah foto prewed. Oke. Gue nggak pernah foto prewed, tapi gue sering komunikasi sama orang-orang. Ibaratnya gue sering fotoin orang gitu. Lu mau apa enggak? Gue nggak ada portofolio sama sekali. Iya, gue percaya sama lu. Terserah lu mau lu mau foto gue kayak gimana, gue percaya sama lu. Akhirnya berjalan 750.000 itu selesai. Di mana? Gunung Pancar. Oke, lo Gunung Pancar kan bayar. Ini ada trik gue waktu itu. Oke. Gunung Pancar bayar 7,5 kalau nggak salah. 7,5, iya 7,5. Jadi gue mikir bayar di sana 7,5, gue bawa 2 memori bang. Oke. Gue foto dulu, selesaiin kira-kira 1 jam lah. Satpam datang, buru-buru gue copot memori. Kata gue gue ganti. Gue sambil belajar di sini bang, ini saudara gue. Itu awal-awal, sorry Gunung Pancar ya. Terus? Awal-awal banget itu, awal-awal foto di situ. Akhirnya satpam melihat, gue cuma foto yang memori satu gue, foto pohon pinus sama foto dia 1 kali. Biar pembuktian gitu. Ada juga nih foto dia baru 1 kali. Kalau mau dihapus silahkan. Kalau enggak, gue turun aja gitu. Oke. Akhirnya suruh turun gue. Oh, disuruh turun. Disuruh turun. Ya gue juga nurut deh. Dari Gunung Pancar gue nyari spot-spot di situ di Hambalang waktu itu ada tiang-tiang kayak gitu. Gue foto di situ. Beres selesai, gue kasih editannya, gue kasih. Dulu kan lama ya. Ngedit itu kalau 10 foto itu bisa 1 harian gitu. Kalau sekarang udah enak ada Lightroom, 100 foto juga cepet banget. Dulu Photoshop ya. Dulu Photoshop. Berlanjut akhirnya 2016 kalau nggak salah. 2016 mulai tuh wedding yang di rumahan masuk ke gua. Oke, masuk. Itu udah K itu. Bukan kunci. Ya K. Masih K. 2015 2016. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Oh, belum lulus juga? Belum lulus juga. Lalu lulusnya tahun? Gue tepat waktu dibantu orang gitu. 2017. Oh, setahun berikutnya baru lulus. Tapi kuliah sambil jualan jasa foto itu. Jasa foto terus. Dulu nggak ada smart album pixel lu. Photoshop masih nge-layout sendiri. Gue cetakan nggak tahu di mana. Gue tanya-tanya aja ke kawan. Dapat cetakan di Pemda harganya 2 kali lipat ternyata dari harga normal. Wah gila. Tapi gue belajar di situ. Proses gue asik banget sih menurut gue. Jadi gue tahu kalau tempat kayak gini tuh bayarnya segini. Ini tempat kayak gini kalau kita jadi member kan jadi murah gitu. 2016 gue masih main terus aja, gue main di foto, nggak lari kemana-mana. Masih wedding rumahan dan lain-lain. Kayak photoshoot masih gue ambil, foto keluarga masih gue ambil. Akhirnya di 2017 kalau nggak salah, gue pecah tuh sama tim gue. Pecah pas itu. Pas gua ada project yang sama Ori. Setelah gua dapat competing profile, Ori ngajak gua buat foto waktu itu. Ternyata editor gua nyelesain editan pas di hari H menurut gua. Jadi gua dikasih deadline waktu itu 3 bulan. Ternyata iya dikasih deadline karena nggak project yang yang harus cepat gitu. Ini project lama. Ditagih nggak ada, ditagih-tagih terus nggak ada. Akhirnya sebelum hari H jam 12 malam baru kirim dia. Gue tidur, download sambil tidur jam 5. Ori yang download sambil ditinggal tidur jam 5 datang Ori ke rumah gua. Nih hasilnya. Iya nih hasilnya. Wah gila gua. Stres. Gue mau gimana bilang ke klien. Drone di shoot, tukang sampah aja lagi nyapu-nyapu masih ada. Gua tegur dan lain-lain kagak balas di situ. Kagak bales ya dia. Pantas mungkin dia lama karena ada kendala di situ deh, jadi ditunda-tunda tuh sama dia. Terus mungkin
footage banyak banget sih menurut gua. Karena terburu-buru, karena menyepelekan kerjaan. Oke. Ntar aja ngeditnya nunggu mood gitu-gitu kan. Iya, kan banyak yang kayak gitu ya. Gue juga begitu dulu. Banyak yang kayak gitu. Menurut gua nggak profesional, akhirnya gua tinggalin. Karena waktu itu juga ada satu lagi kesalahan dia. Gua jebolin buku tahunan waktu itu. TK tapi 100 anak dari iya. Apa lawan gue itu cuma buka 45.000. Oke. Gue buka 150.000. Harusnya itu tim milih yang 45.000. Iya, milih 45.000, tapi orang itu percaya sama kita 150.000. Ternyata dia sikut sendiri. Gua udah bubarin aja lah di situ. Ya. Bubarin. 2017 waktunya gue vakum di situ. Vakum gue foto. Oke, lulus kuliah. Iya, lulus kuliah. Vakum gue ganti. Gara-gara kecewa itu vakumnya atau ada hal lain? Ada hal lain. Oke. Ada hal lain, orang tua gue suruh gue usaha yang lain. Waktu itu es krim. Oh, jualan es krim? Es krim. Es krim apa? Gue beli mesin tuh yang sering di MCD. Oh, McD. Ya. Yang apa namanya? Yang gede-gede gitu. gitu. Es krim cone gitu ya? Tapi gue enggak, gue packing sama gue. Oke. Gue packing, dengan gue kalkulasi waktu itu kayaknya profit nih di sini lebih besar. Jualannya lewat anak SD. Oh, jadi jualan depan SD? Enggak, jadi gue kayak ada orang-orang yang gak kerja, ya udah nih jualin dengan sharing profit sama gue. Sekian, dapat sekian, kalau cerita satu cupnya dapatnya sekian gitu. 1 bulan, 2 bulan pertama itu oke menurut gue. Penghasilan bersih 15 juta di situ. Bersih. Untung. Bersih untung. Belum lulus kuliah itu ya? Baru lulus. Baru lulus kuliah tuh. Udah dapat 15 juta. Iya, kaget gue juga. Wah, anjir gede banget ini. Gokil banget. Dengan utang 60 juta. Oh, ngutang untuk beli mesin. Ngutang untuk beli mesin, Ngutangnya sama orang tua. Oh, lagi-lagi orang tua. Karena orang tua waktu itu megang uang tabungan. Oke. Tabungan orang. Lo anak pertama? Gua anak pertama. Oke. Tabungan orang, gue pinjem dulu sini, gue yang usaha kata gue. Berani juga ya? Iya, sini yang gue usaha. Gue nggak tahu resiko ke depannya. Ternyata 3 bulan setelah itu drop gue. Dari 12 juta ke 8 juta ke 5 juta, akhirnya gue listrik 1 bulan 1,5 juta sampai nggak kebayar. Sampai nggak kebayar ya, listrik itu. Bisnis ya, ada iya, hancur di situ. Gue jualin alat gue dengan nyisain utang 30 juta. Oke. Di 2017 berarti ya. 2017 2018. Baru setengahnya kebayar ya. Baru setengahnya kebayar. Gua mutusin buat di wedding lagi. Oke. Kata gua nggak tes nih di sini, gua nggak jualan. Akhirnya gue ngutang lagi 30 juta lagi. Gue beli kamera A72. Waktu itu A72 harganya 24 juta. Sebelumnya masih pakai si 3000. Udah ke 60D 2016. Oh, 60D Canon. Ya, Canon. Okay. Tapi gue ngerasa gue nggak puas di Canon gitu. Oke. Gue ngerasa kayak kurang tajam gitu karakternya. Oke, iya lebih soft lah kalau. Iya, lebih soft. Gue seneng yang keras-keras gitu karakternya. Jadi lu buat berkarir lagi lah, istilahnya membangun bisnis lagi tuh dari bangkrut es krim, lu nekat ngutang lagi tuh. Nekat ngutang lagi gua. Kenapa nggak pakai kamera yang ada? Gue bilang gue mindsetnya gini, dulu kan masih udah zaman freelance ya. Iya. Zaman freelance. 2000 berapa tadi 18? 2018. Okay. Udah banyak relasi gua. Freelancer. Ya. Gue mikir kayak gini, kalau gue pakai kamera mahal, orang-orang pakai gua nih, teman-teman gue yang lama pakai gua. Biarin gue dibayar murah, tapi gue dipakai. Sama kayak gua, dulu juga begitu. Oke. Ya. Ternyata 2 bulan gue gak ada job. Udah beli kamera baru. Sony A72. A72, lensa 2470. 2870 sama lensa 85 gue beli. Wih, udah modalnya banyak juga. Iya, 30 juta 30 habisnya ya? sama flash tuh. Oke, flashnya juga Sony. Oh enggak, flashnya waktu itu Godox. Yang Core Sony. Core Sony, ya udah mahal juga, 2 juta juga. 2 juta. Kata gue gak ada job, sedih gue sumpah. Gue bingung. Ngapain lagi kata gue. Kenapa kira-kira nggak ada jobnya? Padahal gue udah nawarin diri. Karena gue vakum itu menurut gue. Oke. Karena vakum nggak terlalu kebentuk fokus. Lagi koneksinya ya. Belum kebentuk lagi. Akhirnya di Februari, November, Desember itu nggak ada job. Di Januari gue udah pasrah lah. Oke. Gue dikasih waktu tenggang waktu itu sama emak gue selama 6 bulan. Oke. Harus ngebalikin 30 juta. 30 juta lagi, dan hutang ini gue kebetulan punya om yang baik, dia percaya sama gue dipinjemin kartu kredit, dalam artian itu si kamera harus dibayar lu selama 1 tahun.
Tapi selama 2 bulan itu emak gue yang bayarin. Oke. Ya karena nggak ada job waktu itu. Oke. Di Januari emak gue udah frustasi kali ya sama kelakuan Lo gue. udah lulus. Udah lulus itu. Tapi nggak kerja kantoran. nggak kerja kantoran. Kenapa? Karena gue fashionnya di foto gitu. Oke. Fashionnya gue di foto. Terus 2000 berarti 2000 berapa tadi ya? 2018. 2018, gue masuk 2019. Berarti masuk 2019, mak gue udah frustasi di situ sama gue kelakuan gue, anak gue ngutang mulu gitu. Oke. Anak gue ngutang mulu tapi gak dibayar-bayar. Mak gue datang pagi-pagi, gue baru bangun tidur nih amplop sepak. Orang-orang pasti dikasihnya polio cuma 1 biji, 2 biji sama emaknya. Gue amplop sama ini polio sepak-sepak tuh. Lu ngelamar kemana aja nih, utang ada. Nyokap lo sampai begitu, jadi bawain amplop, folio, sepak, Iya. suruh bikin lamaran. Suruh gitu bikin ya. lamaran, gue ngelamar-lamar. Lo udah punya ijazah S1 lo, Iya. Tong. Gitu ya. Oke. Gue ngelamar-lamar, gue dipanggil gue di Indomaret. Oh, ke Indomaret. Iya, awal Oke. mula di Indomaret kagak diterima, baru apa ya, psikotes namanya ya? Harus psikotes. Baru psikotes gue langsung di out, gak cocok kan. Terus? Gak cocok, gue ngelamar lagi, alhamdulillah gue dapet kerjaan di Bugi. Bugi itu apa? Perusahaan outdoor. Oke, Ya, perusahaan. kayak Iger gitu. Kayak Igar. Ah. Dulu mungkin seiringan sama Igar. Oke. Terus? Ya. Di situ waktu itu desain, mungkin desain gue juga nggak terlalu bagus, Bang. Oh, lo sebagai desainer bukan fotografer? Bukan. itu, Iya, oke. karena desain gue nggak bisa ilmu desain, tapi mungkin keberuntungan. Terima kasih banget Bugi ini. Gue kebantu banget sama dia. Oke. Selama gua 7 bulan waktu itu. Nah, pas gua masuk kerja Oke. di Februari waktu itu. 2 Februari gua masuk kerja, 18 19. 19. Oke. 2 Februari masuk kerja, gua dapat job. Dapat job. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sebelum itu, sebelum gua masuk kerja gua dapat foto kawan gua di Lampung, punya Lampung. A72 waktu itu. Moto apa di Lampung? Prewed. Oh, prewed. Iya. Kawan lo ya. Kawan gua sendiri. Hmm. Dia percaya sama gua percaya sama Lusa. Wih, Iya. lo dinaikin ini kapal apa pesawat? Nah, dari sini naik mobil bareng sama dia. Oh, nyebrang ferry gitu. Nyebrang Oke. ferry ke Pahawang. Nah, itu menurut gua portofolio gue yang nendang. Hmm. Awal mula gua posting sambil gua kerja. Oke. Gua posting, Itu gua udah sambil- A72 tuh ya. A72. 85 bokeh. Iya. Oke, terus Gua posting sambil kerja itu alhamdulillah sampai 7 bulan gua kerja, itu job Sabtu Minggu nggak pernah putus gua. klien sendiri Klien sendiri. apa freelance? Klien sendiri. Dari Dari situ. situ tuh. Dari situ, iya. Gila, dari emang kalau udah rezeki ya. Makasih Kuping. Si Kuping. Oke. Tahu, iya. Lo postingnya di Facebook? Di IG. Oh, di IG. Masih nama gua pribadi sendiri waktu itu. Kliennya klien random apa temen? Temen. Teman-teman semua tuh yang kebetulan emang usianya pada usia Oh, yang nikah. yang setelah dia foto yang di Pahawang random itu. Oh, random Iya, tuh, orang dari luar dia. Orang dari luar. Karena kan gue Sabtu setengah hari. Gue udah punya relasi kayak freelance juga, ya udah gue nyuruh temen. Nanti gue habis kerja, gue datang ke situ. Lo mainnya lewat hashtag apa? Hashtag Oh, waktu lewat itu. hashtag, Ya, oke. lewat hashtag kan. Hashtag dulu lagi naik-naiknya Iya. ya, lagi naik-naiknya. Gue lewat situ, alhamdulillah ada jalannya. Ada terus Sabtu Minggu. Sabtu Minggu sampai 7 bulan itu gue kayak robot menurut gue. Oke. Karena gue nggak punya tim. Mm-mm. Gue berdiri sendiri karena udah pecah, gue berdiri sendiri dengan kaki sendiri, ngedit video sendiri, ngedit foto sendiri. Oh, semuanya lo edit? Iya, karena gue harus bayar uang 60 juta nih total Oh semuanya. iya, oke. Karena menurut Masih ada gue tanggungan kalau itu ceritanya kasih ke orang 300.000 untuk edit foto, Iya. video 300.000 udah 600.000 tuh Iya. keluar. Lebih baik gue bayar utang nih 600.000. Hmm. Jadi gue pulang kerja edit dari jam 8 sampai jam 3 malam. Jam 3 dini hari Iya, ya? dini hari gue tidur, makanya gue setiap hari kesiangan ke kantor. Oke. Untung manajer gue juga baik di situ. Tapi nggak sampai tipes lo ya? Nggak sampai tipes itu bang. Alhamdulillah gue dikasih sehat di situ. Karena gue Terus mikirin ya itu. utang itu Utang ya, itu. 60 juta itu Iya, ya? gimana caranya gue harus kebayar Oke. dengan utang Lalu? itu. Lanjut terus selama 7 bulan gue kayak gitu. Gue dapat tidur enak 2 hari waktu itu. Gue inget banget 2 hari gue dapat tidur enak. Gue bisa tidur tanpa editan. Itu karena apa? Karena udah selesai gitu. udah selesai Sabtu semua. Minggu nggak ada job juga, itu bisa enak buat tidur. Oke. Selama 7 bulan. Beres semuanya, utang beres, ngelihat profit, kata gue ke orang tua gue, "Mak, ini profit dari foto, ini profit dari kantor." Mau yang Gaji mana? kantor. Iya, ada gaji dari kantor. Berapa tuh bro? 3.400.000. Profit foto? Enggak. Gaji kantor? Gaji kantor 3.800.000, gue telat
setelah terus tiap Dipotong-potong gitu. potong-potong 3.400.000. Terus profit ini Lumayan kalau itu. 3 kali lipat. 2 kali lipat waktu itu. Wih, oke. 2 kali lipat dibandingkan kerja ini. Jadi lo dapet dari jasa foto video itu 2 kali dari bandingkan lo kerja kantoran. Iya. Oke, terus kasih tahu ke nyokap. Iya, kasih tanya ke nyokap, gua nggak bisa kayak gini terus. Yang ada nanti gue sakit kata gua. Gua lebih baik mau pilih yang mana. Kata nyokap kayak gini, cuma bilang kayak gini. Terserah lu. Mau kayak gimana, gua percaya. Karena mungkin itu dari pembuktian ya. Pembuktian kita gua bisa loh ngelunasin tanggung jawab gua yang gua pinjam ke orang tua gua dengan 60 juta gue bisa nih dari foto dan ini. Orang tua gua udah percaya lagi, terserah mau di mana aja. Itu jalan lu. Gua bersyukur juga orang tua juga bebas-bebas aja mau lu kerja. Percaya ya? Iya, percaya. Karena menurut gua support orang tua juga penting dan kita harus buktiin gitu. Bukan setengah-setengah. Gua pengen jadi fotografer nih. Tapi lu masih setengah-setengah ngejalaninnya. Berapa kali lu sehari motret? Berapa kali lu abisin waktu untuk ngedit lu? Kayak nanggung-nanggung gitu, tapi cuma ngomongan doang gede ya nggak bakalan berhasil menurut gua. Nggak berkembang ya? Nggak berkembang, pasti ya gitu-gitu aja. Oke. Oh iya, itu nyelang di 2018 gua mutusin ganti tuh kayak fotograf, gua ganti Indonesia iya sendiri. 2018 pas udah mulai dikasih Yang amplop itu? Iya, amplop itu suruh ngelamar, pas CV. suruh ngelamar itu gua langsung nanya ke Cepot sini. Oke. Cepot, Om, gue kayak gimana ya ini? Gue apa jualan sendiri, diri sendiri, apa gue jualan branding? Lu kan mau niat gawe, ya udah lu bikin aja katanya nama. Ganti aja nama lu ke Indonesia katanya. Jadi kunci foto tuh. Malah rezekinya di Iya, situ malah ya? rezekinya. Malah rezekinya udah ganti nama di situ terus berjalan. Keluar kan yang keluar kerja itu 7 bulan. Bugi itu keluar. Bugi itu keluar, gue dapet juga kawan marketing yang menurut gue Jos. Oh, lu nge-hire marketing? Enggak, marketing Bugi, kawan. Oh, marketing Bugi? Iya, marketing Bugi. Di situ menurut gua mindset dia luas juga gitu. Mindset dia luas juga. Oh, lu belajar deh sama dia Gua tuh? belajar sama dia. Belajar sama dia. Terus? Udah nyampe lulus, gua praktekin apa yang kata dia gitu. Apa kata dia, kata Bang Jul itu, lu harusnya kayak gini, Sa, katanya. Ya udah, gua lakuin aja yang kayak gitu. Sampai akhirnya, sampai sekarang nih, mulai udah di dunia foto aja gua. Oke. Iya, Jadi itu kan 2019 tuh. Iya. Nah, terus kan beberapa bulan berikutnya kita kena pandemi. Iya. Nah itu, alhamdulillah kunci foto rame bang. Oh, Itu malah nyampe rame? studio. Ya. 2021 gue ada studio. Bisa ramenya? Karena akad-akad nggak tahu orang tuh pengen intimate akad gitu. intimate. Itu gue nggak ngerasain efek pandemi. Oh, serius? Serius. Alhamdulillah gitu, bersyukur Oke. banget gue nggak ngerasain efek pandemi. Ngerasainnya pas PPKM. No acara apapun. Cuman dibolehin 15 orang kan kalau nggak Iya. salah PPKM. Nah itu gue ngerasain banget 2 bulan gue nggak ada penghasilan. Sedangkan itu gue baru bikin studio, stres gue. Oh, udah bangun tuh? Udah bangun studio, abis lagi senang karena ada terus job, gue bikin studio. Yang sekarang ini? Yang sekarang PPKM, stres. Oke. Ya nggak ada penghasilan dari manapun. Abis PPKM selesai, ya gue berlanjut lagi gitu. Oke. Lo ngelakuin hal baru nggak? Atau ketika kita 2 bulan nggak boleh foto tuh lo ngapain selain ngebangun si studio itu? Menurut gue perbaikan aja sih. Perbaikan diri gue sama tim gue. Waktu itu tim gue baru 1 dan Yang lo gaji nih? yang gue nggak sistem gaji bang. Oke. Menurut gue juga orang seni, gue nggak mau ngegaji orang. Dalam artian, lu patokan berapa? 5 juta. Gue ngegaji dia 5 juta, gue nggak mau. Oke. Gue cuma bilang kayak gini, lu per event berapa? Per event berapa? Pengen digaji, kalau ditanya pengen gaji per bulan atau per event, pasti orang-orang milih per event. Ya udah gue per event aja gitu. Oke. Tapi gue nggak menjanjikan besar di sini. Oke. Menjanjikan prospek kata gue. Gimana prospek? Alhamdulillah sampai sekarang ada di kunci foto. Dari awal kunci foto berdiri sampai sekarang ada dia. Oke, masih bertahan. Masih gitu bertahan ya? karena Oke. yang gue janjikan itu bukan uang. Gue kasih dia 4 juta, mungkin dia bisa lari. Karena ngelihat ceritanya freelance videographer, Iya, dapetnya lebih. ya dapatnya lebih banyak kan sekarang yang ibaratnya vendor foto bikin ya udah lu ngegaji orang. Gue nggak mau kayak gitu. Lu rate berapa? Cocok gak sama gua? Sama-sama cocok ya udah kita jalan bareng gitu. Oke. Kita jalan bareng di sini.
Terus berlanjut 2022 gua punya tim lagi jadi 4 orang totalnya. 4 orang sama admin baru 6 bulan kemarin atau 7 bulan kemarin satu. Tapi kalau admin gaji dong ya? Admin juga enggak. Ah, itu gimana? Gue main persenan sama admin. Oh, komisi. Komisi. Jadi admin sekalian marketing gitu? Ya, gue main. Oke. Karena bibi gue sendiri admin yang marketing. Masih saudara deh ya? Ya, kata gue mau kayak gimana sistemnya. Kalau ceritanya per event gimana? Biar dia semangat. Iya, nyari juga gitu. Nyari juga ya. Akhirnya di situ berjalan udah nyampe sekarang nih. Studio juga belum dijalanin karena menurut gua harus rubah sistem dulu. Membentuk atau ngerubah? Merubah dari yang kebiasaan kita, pola kita. Ceritanya lu ngedit satu hari cuma dapet satu gitu. Sebenarnya lu bisa maks 2. Iya. Maksimal tuh 2. Kenapa kita nggak coba ini dulu gitu? Tapi kan butuh proses. Iya. Selama beberapa setahun ini baru kejalanin gitu menurut gua. Dari sistem untuk editing dan lain-lain itu kita kan nggak bisa nge-push orang seni ya menurut gua bang. Kita harus beriringan jalannya biar dia juga kebentuk karakternya, baru bisa berjalan bareng-bareng nih. Nah sekarang udah kebentuk, baru studio mau dijalanin sama gua. Ya dibantu sama bini juga, bini pengen ya udah sini adminnya sama aku aja kalau studio. Ya, banyak juga apa ya, kayak keluhan-keluhan menurut gua orang-orang zaman sekarang kan terlalu memikirkan uang menurut gua pribadi. Tapi hasil lu lupa sama hasil gitu. Lu yang gue cari nih soal uang, tapi lu tuh lupa sama hasil lu kayak gimana, seni lu udah segimana. Terus kayak dia cuma mikirin, oh gue nggak freelance, bayaran gue harus 1 juta, bayaran gue harus 2 juta. Gue pengen tahu hasil lu kayak gimana. Hasil lu masih biasa aja, tapi lu udah memikirkan soal uang. Menurut gue lu nggak bakalan berkembang. Udah membandingkan sama vendor lain baru segitu, temen gua gitu. Itu gitu ya, banyak yang kayak gitu bang. Ya banyak yang kayak gitu. Gua berproses sih kalau gua dari 50.000 sampai sekarang gitu berproses menurut gua. Gua bisa mungkin nanti gua suatu saat bisa jadi besar, vendor yang besar kayak almarhum Om Ali. Iya Bang Ali. Ya Bang Ali, gua pernah ditegur juga sama dia. Ingat banget gua ditegur waktu itu. Gua nanya, Bang Ali gimana caranya jualan? Mana lewat dia? apa? Langsung waktu itu. Ketemu? Iya ketemu sama Bang Ali. Main ke kantor? Waktu itu di WDCI. Oh, UWPC masih UWPC. Di ini Museum Gajah apa di mana? Di yang Kopinako berarti. Kopinako. Kopinako Bogor. Kembali. Oh, Kopinako Bogor. Iya. Gue mau nanya gimana cara lu jualan. Cuman gini doang. Mana press list lu? Gue kasih press list. Coba selembar. Waktu itu. Sampah. Sumpah. Langsung di. Iya, sampah. Lu kalau jadi posisi lu jadi klien, lu dikasih press list kayak gini, lu bakalan mau apa enggak? Langsung gue berpikir, ya juga ya. Bang Ali, gue minta tuh press list lu. Gue langsung minta di situ. Gue nggak ngerasa gue langsung, apaan sih orang tuh kayak gini. Nggak sakit hati enggak. Gitu ya? Karena gue harus belajar nih sama orang gitu. Karena kan dia vendor besar. Vendor besar. Mana Om Ali dikasih sama dia. Almarhum Om Ali ini dikasih press list dia, vendor yang lainnya dikasih juga. Oh malah sampai vendor lain yang dia punya dikasih tuh? Dikasih. Oke, emang niat ngebantu ya? Iya ngebantu, karena menurut gua cakep banget sih pemikiran dia. Di situ ada beberapa sedikit lah gua ngobrol, tapi menurut gua lu lu bisa support gua nih di sini, lu bisa ngebangun gua di sini gitu. Enaknya mungkin kalau vendor besar menganggap ke vendor kecil, ya udah gue kasih ilmunya gitu. Sedangkan menurut gue sekarang orang tuh saling sikut banyak banget di kalangan yang gue menengah ya, belum bisa ke atas karena belum siap. Menurut gue banyak banget saling sikut, ngejelekin hasil dan lain-lain. Buat apa menurut gue gitu. Padahal kita sama-sama berjalan beriringan. Ya udahlah, kita memantaskan diri kita aja tanpa menjelekkan yang lain gitu kan maksudnya. Benar. Lebih enak sih di situ bang. Gue juga udah beberapa teman gitu yang gue rangkul, punya beberapa vendor foto yang beda lah sama kita. Gue rangkul. Kenapa? Menurut gue suatu saat dia bantu gue. Suatu saat gue juga bisa bantu dia. Di situ saling kita. Kalau udah idealis dengan lu mah vendor saingan gue,
oh itu nggak bakalan bisa kebantu sampai kapanpun. Lu cuma dapat satu foto nanti. Satu hari lu cuma satu, yang lainnya dapat dari mana? Freelance kayak gue belum tentu mau bantu dia karena lu nganggap gue pesaing. Iya. Ya kan? Nganggap gue pesaing. Kalau kita berteman ya udah lu sama-sama satu profesi lo sama gue gitu. Banyak yang mindset, oh lu pesaing gue, enggak, lu teman gue. Jadi ditutup-tutupin gitu iya, ya. gue ada beberapa vendor yang gue gimana sih bang gini-gini, ya udah lu kasih treatment yang baik dan lain-lain gitu. Sama ya banyak sih sekarang kayak orang-orang terlalu ngomongin materi menurut gua. Emang realistis bang, gua butuh materi. Yang lain pun pasti butuh materi. Tapi nggak semuanya itu tentang materi. Lu inget nih, lu kerja di mana? Lu kerja di seni gitu. Bukan uang dulu yang lu cari, seni lu dulu yang lu turunin segimana hebatnya lu. Baru uang baru ngejar lu di situ. Gue juga ke in-house gua. Lu kalau udah jago mau keluar silakan. Lu mau keluar dari gua, lu dapet yang baik silakan, tapi tolong ajarin dulu yang baru datang. Lu cari dulu penggantinya, udah gitu ajarin selama 3 bulan silakan. Kalau lu punya yang lebih baik. Gua nggak pernah ngelarang dia untuk keluar dari gua, nggak pernah larang dia untuk seperti apapun. In-house gua datang jam 8 bang, jam 8. Kalau jam 9 juga silakan. Itu datang ke studio tidur. Gue pengen ngeliat lu doang gitu. Yang penting lu datang jam 8. Jam 8 sampai jam 11 gitu. Apalagi Senin ya, jam 2 dia baru ngedit. Tidur aja, gue pengen ngeliat lu doang di sini. Dan gue nggak pernah paksa dia untuk ayo buruan ngedit. Enggak. Gue berpikir gue bisnis di dunia seni. Jadi ada gap yang harusnya kita kayak corporate lah. Gue datang jam 8, gue harus langsung ngerjain sesuatu. Wah nggak bisa menurut gue di seni nggak bisa kayak gitu. Ada yang namanya mood ya. Nah itu ada yang namanya mood kan. Kita nggak tahu mood kita naiknya kapan, atau kita lagi bad mood, nggak bisa dipaksain bang. Kasihan juga nanti ke kliennya hasilnya jelek gitu. Dan kita kasih deadline ke klien kan nggak terlalu mepet juga, 5 sampai 10 hari kerja untuk editing kayak album 30 sampai 60 hari kerja. Ya jadi gua gimana caranya in-house gua nyaman, klien pun sesuai deadline-nya masih tercapai gitu ya. Kalau sekarang kunci foto udah berapa tuh kliennya tuh seminggu? Kan Sabtu Minggu. Di rata-rata per bulan kalau sama private bisa 20-30 hari. Wih, lumayan lah ya. Ya lumayan. Kalau di rata-rata sama private. Lo rekanan atau? Rekanan juga. Oh ada rekanan ada juga. Ada rekanan juga. Karena sekarang, dulu gue idealis bang. 2000 ya masih kerja gue idealis. Lu mau sama gue syukur atau enggak? Mau gue syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Dengan rate gue waktu itu sekian, waktu itu 4,5. Bukanya? Bukan 4,5. Untuk ini pernikahan apa foto video pas akad gitu? Pas akad. 4,5, lu mau syukur sama gue nggak juga nggak apa-apa, terserah lah. Ternyata seiring berjalannya waktu juga butuh gitu, butuh rekanan. Karena walaupun kecil ya itu quantity yang kita cari. Apalagi sekarang ada in-house yang harus dibayar kan? Dibayar dan dia gua harus pikirkan gitu. Gimana caranya Sabtu Minggu gua full. Sabtu Minggu gua full gimana caranya? Ya berarti gua harus berekan gitu. Berekan kerja. Jadi biar dia yang nyari apa klien-klien, ya gua tinggal nampung aja gitu. Terus kalau lu kan juga lagi memperbagus studio nih. Itu kenapa bro? Kenapa lo nggak gunakan duit itu untuk misalnya pameran atau misalnya bayar endorse ke selebgram? Kenapa lo alihin duitnya ke studio? Kan studio juga pasti lumayan tuh kan? Iya lumayan. Gue udah habis. Ya lumayan lah. Abang 100 sama lebih? Ya lebih. Oh kan duit itu kenapa lo memilih buat studio? Gue milih studio ya karena menurut gue ini bakalan kaki gue kedua bang. Gue gantiin bukan kunci foto bang namanya juga. Oh. Jadi R4 Studio namanya. R4. Iya. Karena nomor rumahnya R4 gitu. Bukan. Itu dari istri gue Raden Risma Restu Rahayu itu. R4. Raden Restu. Iya. Waktu itu nama studio, istri ya. Gue juga vendor gue, maaf gue potong namanya Kamila, itu juga nama istri gue juga. Lanjut. Waktu itu studioku 27 lahir gua, studioku kunci gitu. Studio kunci. Iya, studio kunci 27. Gua ganti ke itu R4. Karena ibaratnya gue punya yang baru nih. Karena gue pernikahan baru di bulan November kemarin. Gue ada yang baru dan dia mau bantu, ya udah nama kamu aja.
kaki kedua gue Oke. dan kaki tim gue. Karena gue selalu memikirkan kalau gue dapat job cuma 1 bulan, anak-anak gue bisa makan nggak? Iya. Maksudnya bukan anak guanya, Iya, tim iya. gue bisa makan nggak dari sini? Gue nggak pernah ngelarang dia bebas Nge-freelance gitu kemanapun boleh. Mm-mm. Tapi kalau ada event di sini, ya janganlah di sini dulu gitu. Oke. Tapi gimana caranya tim gue percaya sama gue? Hmm. Apa yang gue lakuin? Ya ini salah satunya gue ngebangun studio. Gimana? Lu mau buka mahal atau murah? Ya gue bakalan buka murah gitu. Karena gue cari kuantiti dan gue harus memikirkan ini. Anak-anak Anak-anak. tim lo itu ya. Iya. Ya buka mahal, gue belum siap. Oke. Gue belum siap. Tim gue belum siap. Oke. Karena gue pernah yang di kelas mahal mungkin ya Ori itu ini di kelas mahal ternyata nggak bisa kayak gini, telat 15 menit gue dimaki-maki bang. Gue punya sampai akhir hayat waktu itu berjalan berempat, marketing 2, fotografer sama videografer. Gue telat 15 menit. Gue suruh datang jam 4 teng, gue datang 4.15. Gue dimaki-maki lagi di make up. 4 pagi. 4 pagi. Oke. Gue dimaki-maki. Lu kemana aja? Dia lagi di make up. Katanya lu jam 4 datang. Mek, itu klien. Klien. Oke. Ini udah 4.15. Berarti kan ekspektasi gua untuk dan di situ baru Itu klien juga masih pondasi paling. iya, masih pondasi. Tapi dia udah gitu. Iya, Oke. udah kayak gitu. Karena dia merasa bayar mahal gitu. Ya, waktu itu buka rate kalau nggak salah di 15 kalau nggak salah. Oke, mahal lah. Ya lumayan. Kaget gua. Oh, kayak gini loh main ke atas tuh. Resikonya bakalan kayak gini. Jadi gua kayaknya anak-anak nggak siap. Gua ngelihat freelance aja yang datang. Lu datang jam 7 ya? Jam 7.20 baru datang. Jam 7.15, freelance gua tuh kapasitasnya masih segini. Segitu. Ya, Oke. masih Jadi segini. lo realistis ya menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Kalau ceritanya mungkin sama freelance yang hebat dengan bayaran yang mahal, dia pasti on time. Oke. Gua pernah hire juga, ada menurut gua hebat yang di Bogor. Kata gua akad jam 8 datang jam 6, 6.15 dia udah telepon gua, sudah di lokasi ya. Oh berarti ada kapasitasnya beda-beda. Tuh gua kenal bro, Faisal namanya bro. Faisal, Latif sama Ahmad Fahri itu ya, kita datang. Oke, terus? Kayak, oh iya banyak juga kan ngomongin freelance kan tadi ya. Gua dari dulu nge-freelance juga, punya vendor foto juga, tapi gua nggak pernah dalam artian kayak sekarang kan kayak orang-orang hasil ya, menurut gua hasil dia. Gua nggak suka nih bang, salah satu gedek gua, tapi ada freelance juga yang berpikiran berbeda ya, wajar ya. Pasti orang-orang berbeda. Lu mau trade di gua, gua bayar sesuai lu, tapi lu posting dengan hasil lu di nama pribadi nggak apa-apa, tapi lihat bio di bawah lu, ada pasti dia freelance pun punya vendor, ya kan? Attitude lu di mana? Oke. Lu secara nggak langsung, lu jualan atas nama Diri sendiri. ya, diri sendiri moto. Ceritanya gini bang, gua freelance di lo Ya. dengan nama brand lo. Gua foto, bang Isa, gua boleh posting nggak? Silahkan. Oke, gua posting. Tapi secara nggak langsung tuh ada tuh di bio gua nama gua, kunci foto. Kalau klien lu tahu gimana? Iya. Klien lu dengan harga ceritanya 30 juta. Ngelihat ke gua kok cuma 5 juta. Pasti kaget di situ, Bang. Gue lebih baik nge-hire si Resa gitu 5 juta. Malah gue tipu nih, gue bayar 30 juta, yang foto fotografer 5 juta gitu Iya. ya. Ibaratnya kayak lu gitu. ada kegelisahan di situ. Iya, tuh ya. makanya setiap freelance gua udah nggak bolehin. Bukannya apa-apa, ya udah. Kalau mau di gua, ya ininya SOP-nya. SOP-nya. Oke. Kalau lu story WA silahkan. Tapi kalau udah IG, menurut gua ini udah luas nih, udah beda. Udah Instagram udah berbeda banget menurut gua. Emang vendor gua kecil, Bang. Nggak terlalu besar gitu. Tapi gimana caranya kita punya sistem yang besar. Om Ali pernah ngomong juga waktu itu, makanya Om Ali pernah bikin diundang waktu itu diundang. Makanya dia nggak ngebolehin karena ada gap itu. Iya. Ceritanya gue nge-hire sama fotografer yang di bawah gua. Orang tahu yang motonya dia, bakalan bilang apa bro? Iya, betul. Ya kan? Nama brandnya juga jadi rusak Ya, gitu ya. kalau gue dulu nge-freelance nama gue sendiri, tapi gue nggak ada di bio gue tuh tentang vendor gue. Oke. Dan gue nggak pernah nge-posting juga hasil gue nge-freelance ke orang gitu. Karena gue tahu attitude-nya di mana. Sekarang lu nge-freelance, tapi lu juga punya vendor. Lu posting di nama pribadi lu, atas lu apa itu? Iya, iya. Ya kan? Banyak kan ya Bang? Banyak. Ya, banyak banget.
Banyak banget. Itu kegelisahan vendor sih sebenarnya. Oke. Cukup menarik nih ya perjalanannya sampai keluh kesah lo. Ya. Nah, kira-kira nih, tapi sebelumnya kita coba tanya dulu ya ke teman-teman PKL di sini nih. Ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya silakan tentang apapun yang nggak ada hubungannya sama yang udah diceritakan sama Mas Reza juga nggak apa-apa. Karena kan dia tuh berawal dari orang STM lo ya. Iya, STM gua otomotif nggak ada hubungannya. Kuliah juga sistem informasi. Iya. Tapi kalian dengar sendiri tadi akhirnya dia bisa bangun kunci foto ini. Ada yang mau nanya nggak? Mungkin tips apa gitu? Iya. Ada? Saya Ditya Ramadan dari SMK Wirabuana. Mau tanya aja, untuk motivasi buat anak muda kayak kita ini yang kadang tuh udah agak mut-mutan kalau mau ngerjain sesuatu, ada malesnya buat ngerjain sesuatu kan sekarang udah apa-apa gampang ya, jadi kayak ngeremehin sesuatu gitu apakah? Oke. Motivasi ya. Menurut gua motivasi untuk anak-anak sekarang ya. Lu cintain dulu pekerjaan lu. Lu udah suka belum nih sama kamera? Ya, udah suka belum? HP lu berapa kali ya motret setiap hari? Lu cintain dulu apa yang lu pengen. Kayak lu mau bermusik, lu mau jadi fotografer, videografer, lu cintain dulu. Kalau lu belum cinta, hasil lu bakalan nol menurut gua. Lu kalau udah cinta, lu apapun bakalan lu lakuin di hal positif itu. Makanya cintain dulu pekerjaan lu, baru lu nggak bakalan ngerasa kayak aduh gue moodnya udah segini nih, nggak bakalan kendor sampai kapanpun. Karena lu udah cinta sama pekerjaan lu. Sekarang gini, Bang Faisal sampai di umur sekarang berapa Bang? Sekarang umur gua itu 38. Jadi tahun ini 39 tuh. 38, 39. Bang Faisal udah cinta kan sama pekerjaan ini? Insya Allah cinta. Iya, karena ngelihat prospek ke depannya harus gua bikin studio, kayak bikin podcast kayak gini. Berarti Bang Faisal udah cinta. Nggak hanya nge-freelance. Bang Faisal udah cinta dengan dunia ini. Gua kembangin lagi lah. Gua kembangin, pasti ada terus sampai kapanpun. Karena lu cinta sama pekerjaan lu. Kalau lu belum cinta sama pekerjaan lu, baru sebulan 2 bulan pasti keluar. Pasti. Bener banget. Iya, pasti keluar. Gua nggak nuntut lu untuk kayak jadi fotografer dan lain-lain, tapi lu apa yang lu cinta lu harus jalanin itu. Karena sesuatu itu nggak mudah kita dapatkannya. Harus perjalanan dan lain-lain. Lu bakalan ngerasain dah. Kalau lu udah cinta, lu nikmatin perjalanannya. Enak banget. Enak banget. Walaupun ada rintangan-rintangan banyak banget. Jadi menurut gua pacaran aja ya. Iya. Kita kalau udah cinta sama pasangan kita, Iya. dia ngambek, pasti kan kita cari caranya biar dia nggak ngambek ya kan? Iya. Iya bener, harus cinta lo. Harus cinta. Oke. Harus cinta. Ada mau tanya lagi nggak? Lo udah cukup apa belum? Udah cukup belum? Ya, Udah cukup. intinya sih cinta dulu sama pekerjaan lo. Apa yang lu sukain kamera, lu pelajarin dengan baik. Terus lu jangan pernah ngerasa, oh foto gue paling bagus. Gue nggak suka sama orang-orang kayak gitu. Foto itu menurut gue nggak ada bagus, nggak ada jelek. Seni abstrak aja toh, cuman nyiprat. Menurut gue seni abstrak jelek. Gue nggak tahu artinya apa. Ya kan? Wah apaan sih ini abstrak gue bagus? Nggak bisa kayak gitu. Orang gue nggak suka. Nanti ada orang yang suka sama lu sendiri kok. Oh warna lu tuh tone-nya kayak gini, tes lu tuh kayak gini, itu bakalan nanti kebentuk sendiri. Makanya cintain aja, udah jalanin aja kerjaan lu. Jangan dulu mikirin profit nanti nomor 2. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Nesya. Ayo masuk sini lagi Nesya. Perkenalkan, nama saya Nesya Zakomar. Saya dari SMK Media Teknologi. Aku mau nanya, kesulitan apa sih mau jadi fotografer itu? Awal kesulitannya sampai cara nyelesain kesulitannya itu. Oke, kesulitan fotografer ya dulu gue materi sih. Menurut gua mahal. 5.800.000 tuh bukan uang murah gitu. Itu mahal banget dan kayak beli lensa yang fix ya cuma Nikon 1.500.000 itu mahal banget ya. Susah banget. Iya, gue ditolong juga itu waktu itu. Ditolong sama kawan gua. Kawan gua udah gawe, gua minjem uang ke dia. Minjem uang 1.500.000, Lupi namanya, minjem uang itu 1.500.000, tapi gue bisa cicil sebulan 200 gue cicil. Tapi pas ada rezeki lebih langsung gue kediahin semua gitu dalam waktu enggak
setengah tahun alhamdulillah udah lunas Oke. ya. Kendala-kendalanya mungkin waktu gua pribadi materi waktu itu. Nanti lu dapat kendala yang menurut gua nyerang mental lu. Waktu lu udah terjun ke lapangan, lu nggak tahu nih si klien ini sifatnya kayak gimana. Lu nggak tahu nih, lu baru datang dan lu baru chatting nih sama klien lu di sini. Oh iya kak, kita deal dengan harga ceritanya udah 2 juta ceritanya nih. Ceritanya udah 2 juta. Lu nggak tahu wajah kliennya kayak gimana, karena kita belum pernah ketemu, ya udah di lokasi aja gitu ketemunya. Lu karakternya nggak tahu, semuanya nggak tahu. Tiba-tiba lu disentak sama dia, galak atau kayak gimana. Itu kendala-kendalanya. Tapi menurut gua ada solusinya. Gimana caranya orang percaya sama lu? Bahwa difotoin sama lu cuman di jendela kayak gini pasti bagus hasilnya. Lu cuman foto di kebun singkong. Lu aja ke sini, fotonya di sini. Dipoto. Lu tahu nih hasil lu tuh bakalan jelek, tapi orang percaya sama lu. Gimana itu? Membangun diri lu sendiri sih. Membangun diri lu sendiri untuk orang itu bisa foto tuh di kebun singkong. Jadi mau lu arahin apapun itu, mau diposekan apapun itu, mau di tempat apapun tempat apapun itu, orang tuh cuman ya udah gue percaya sama lu. Sekarang kayak orang-orang yang sering foto minimalis dan lain-lain gitu. Toh cuman pohon satu kagak ada apa-apa sih ya Bang Gasel ya. Kita foto di sini. Ya. Tembok polos doang. Iya, tembok polos doang. Tapi orang percaya. Itu gimana dari diri lu sebenarnya. Nanti lu treatment diri lu sendiri. Gimana caranya orang percaya sama kita untuk hasilnya. Jadi harus bangun kepedean menurut gua. Harus pede dulu aja foto mah. Gimana nanti hasil mah yoga Pak Faisal. Kita coba dulu. Kita coba dulu. Yang penting banyak fotonya. Jangan pernah sedikit. Nah. Itu. Intinya dari foto. Lu foto momen apapun banyak dulu. Karena dari lu foto 3.000 ceritanya wedding, cerita kita atau pre-wedding lah, kita foto 3.000. Masa nggak ada 100 foto yang bagus? Iya. Ya kan? Kalau kita cuma foto 100 biji belum tentu 100 bijinya disukai sama klien itu. Betul banget. Makanya harus perbanyak foto biar pasti ada nih 100 nih pasti ada gitu. Jadi tambahan makanya nih anak-anak PKL nih sering gue suruh foto, udah ngambil BTS-nya, udah kak, yakin udah bagus, gue gituin tuh, karena gue yakin pasti gambarnya ya absensi doang aja istilahnya, cuman yang penting ada, tapi bagusnya belum. Oke. Makanya gue contohin ke mereka nih, foto BTS tuh yang bagus tuh tak ada momennya, ada komposisinya yang menarik. Jadi bukan cuman foto BTS, sekedar foto BTS aja gitu. Jadi benar juga tuh kata lo, ya minimal dari 3.000 foto ada 10%-nya lah ya yang bagus. Jangan sampai lu cuman stok 100 ya 10%-nya 1, 10 doang. Gitu. Oh gitu ya kak, ya udah terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bung Reza nih, terima kasih nih pertanyaan anak-anak PKL yang sebenarnya banyak yang penasaran ya, tapi karena waktu tuh sudah gelap banget nih ya. Ini anak-anak PKL juga perlu pulang karena mungkin udah ada yang dicariin sama orang tuanya, jadi kita pending dulu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu kan gue bisa main ke Kunci Foto Studio kan, R4 Studio tuh, R4 ya. Tapi R-nya ER-FOR, for untuk. Oh, for-nya untuk. Jadi gue pleset-plesetin Bang gitu. Oke. Jadi mantap, E sama R, bukan R aja gitu. Gue pleset-plesetin lah di situ. Oke, mungkin untuk penutup lo bisa ceritain sedikit nggak goals lo tuh di Kunci Foto atau di R4 Studio itu, goalsnya tuh sampai mana sih, sejauh mana? Kalau Kunci Foto goalsnya itu menurut gue, kalau bicara soal uang Bang, kalau goalsnya soal uang, menurut gue nggak bakalan ada habisnya ya. Gue udah seneng kalau tim gue itu udah ngerasa bahagia aja gitu. Oke. Udah ngerasa, oh gue udah cukup nih di sini, gue nggak bakalan lari kemana-mana, berarti gue udah berhasil di situ. Oh, jadi istilahnya mereka nyaman di Kunci Foto ya? Di Kunci Foto. Nggak soal materi aja sih sama gue. Kalau tentang gue gitu, gue job ada buat anak-anak dan lain-lain. Kita bisa bagi hasil, ya gue udah seneng banget sih. Udah seneng banget sampai saat ini nggak terlalu ke, oh gue harus profit itu ke goals itu 20 juta satu bulan, enggak. Asal sekarang mah bini ketutupin UMR udah cukup menurut gue ya. Udah nggak neko-neko lagi kayak gue harus 60 juta, 30 juta, terlalu ribet menurut gue. Karena seni itu nggak ada batasnya menurut gue, nggak ada batasnya. Kita mungkin lebih baik nanti ke depannya ya biar bayaran kita bisa lebih mahal gitu.
Kalau sekarang udah bicara soal uang, menurut gue juga gue masih sepetek bang. 2019 kan berarti baru buka pas Iya, pandemi. Iya. 2019 walaupun dulu buka gitu dengan nama sendiri. 2019, 2020, 2001 4 tahun gue jalan ya baru. Yang masih usia balita gitu ya. Balita masih banyak perjalanan gue yang harus gue pelajarin juga. Oke. Terus kalau yang tadi studionya tuh, apakah nanti bakal lo bayarin itu rumah atau gimana tuh goalsnya lo? Gue juga nggak mikirin bayarin rumah sih bang. Oke. Kayak gue berjalan aja gitu. Oke. Usaha gue berjalan aja kayak orang pengen, oh gue harus kebeli nih rumahnya enggak. Gue cuma tanya doang ke yang punyanya. Takutnya gue baru mulai, gue udah di cut gitu. Gue takutnya baru gue mulai, gue udah di cut. Jadi gue harus nyari-nyari lagi, nanti pusing lagi tempatnya di mana. Ngecat lagi. Iya, gitu. ngecat lagi, bikin modif lagi. Gue cuma tanya baru 2 hari kemarin, Ibu, saya pengen nambah lagi, bisa. Ya, aman ya, aman. Alhamdulillah gitu. Untuk perpanjang nanti, insya Allah masih di situ juga sih. Untuk memiliki ya berjalan aja bang. Butuh pasti. Tapi kalau kita terlalu berambisi, balik lagi kita hidup di dunia seni gitu, bukan berbisnis doang kok. Ya. Oh iya, gue cuman mau bilang ke kawan-kawan, ke teman-teman yang lainnya, kayak sekarang kan lagi zaman digital marketing bang. Yeah. Digital marketing lagi OP banget. Sampai sekarang Kunci Foto baru 1 kali promosi Instagram. Tapi ada aja jobnya. Karena menurut gua percuma lu digital marketing tapi hasil lu masih segini. Masih di bawah. Tingkatin quality lu. Udah quality lu stabil, baru digital marketing didukung dengan itu ya. Ya, digital. Karena kan kita kerjanya seni. Kecuali kita jualan mie ayam gitu, mie ayam dan lain-lain. Menurut gua ya lu langsung promosi aja besar-besar udah enak. Lu pekerja seni, berbisnis seni. Lu udah mikirin digital marketing sebelum hasil lu udah segimana bagusnya. Apa yang mau dijual jadinya ya? Baru kita step A gitu, baru step A, foto kita baru step A, udah mikirin digital marketing, gua harus jualan 8 juta, 9 juta, 10 juta. Kalau gua posisi sebagai klien, gua gak bakalan percaya harga lu 9 juta hasil lu kayak gini, ya kan? Ya. Kayak tingkatin kualitas. Untuk nanti uang pasti ngikutin kok bang. Gue pasti mikir kayak gitu. Uang pasti ngikutin ke depannya. Kita hasil lebih baik, uang pasti ngikutin. Percuma kita gembar-gembor soal digital marketing dan lain-lain kalau hasil kita masih nol juga gitu. Jadi perbaikin seninya sampai batas maksimalnya, sampai orang-orang suka sama lu, baru lu jualan di situ. Kan lebih gampang, ya kan? Mantap deh tuh lebih ya. enak ya. Oke deh, terima kasih nih Resa udah sharing banyak hal, cerita pengalamannya dari seorang yang banyak utang sampai bisa ngelunasin utangnya gitu ya. Alhamdulillah. Dan juga teman-teman di sini juga terima kasih nih udah join sampai hampir jam 7 malam di sini, udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Gua Faisal Satif, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya bersama Resa K. Oke, ciao guys.